Sendiri tapi bukan tidak berdaya. Gimana tuh? Pelajaran ke-9 kitab sendiri tetapi bukan tidak berdaya. Oke. Tentang Paulus yang berdiri dihakimi di hadapan Herodes tanpa didampingi pembela. Tapi memang kita tahu lah iman Paulus, walaupun nggak ada yang di samping dia tetap kayak Dia percaya Tuhan bakal di samping dia terus. benar. Kita di posisi sendiri bukan berarti kita kayak nggak mampu ya. Kita harus punya Tuhan guys. Benar. Selalu bekerja dalam hal apapun. Jadi sebagai anak muda Kristen zaman sekarang, kalau misalnya benar-benar kita tiba-tiba dihakimi padahal kita tidak melakukan kesalahan yang salah, apa sih benar-benar yang harus kita respon terhadap penghakiman? Perkataan itu yang menghakimi kita, gimana? Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama aku Girena dan teman-teman aku yang sangat amat pretty. Halo, perkenalkan, aku Mauren. Halo, aku Janice. Hai, ketemu lagi kita. Tiba-tiba banget ya. Oke. Jadi buat teman-teman sekali lagi aku akan mengingatkan, aku akan ingatkan aja yang nggak punya buku Cornerstone yang berjudul Kisah Orang yang Selamat triwulan kedua 2024, kalian bisa langsung kontak call center Hope Channel Indonesia di bawah sini ada nomornya, dan bisa juga direct message mereka lewat Instagram atau sosial media lainnya supaya kita bisa belajar bareng-bareng biar lebih seru lagi. Betul banget. Jangan lupa ditelepon ataupun di chat ya. Kalau gitu, kira-kira apa sih pelajaran yang akan kita baca hari ini? Ada tahu judulnya? Tahu dong. Judulnya adalah Sendiri tapi bukan tidak berdaya. Oke. Buat teman-teman yang mungkin belum punya buku yang akan nantinya telepon Hope Channel, bisa dibaca di 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, dan 2 Timotius 4 ayat 1, 2, 7 dan 8. Kita mulai baca sama-sama ya. Siapa yang mulai? Aku. Oke. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow, jadi ini kayak tentang Paulus yang berdiri dihakimi di hadapan Herodes tanpa didampingi pembela. Benar. Wow, bayangin ya, kita di posisi kayak nggak ada nih yang bisa ngebela kita. Gak ada yang mau juga kan? Iya, bener, nggak ada yang mau. Kayak kalian kalau di posisi itu gimana?
Takut sih. Takut banget pasti ya. Tapi kerennya dia masih mau tetap berdiri dan bersaksi. Benar. Aku sih bakal nangis sih, aku nggak kuat sih. Aku bisa gitu kan. Tapi memang kita tahu lah iman Paulus, walaupun nggak ada yang di samping dia tetap kayak dia percaya Tuhan bakal di samping dia terus. Benar. Benar. Kayak judul kita juga gak sih? iya. Sendiri tapi bukan tidak. Iya, kalau benar. kita di posisi sendiri, bukan berarti kita kayak nggak mampu ya. Benar. Kita punya Tuhan guys. Benar. Makanya Selalu bekerja dalam hal apapun. Jadi kayak keren sih. Paulus tuh menurut aku keren karena kayak iman dia, kepercayaan dia, apalagi dia sendiri doang. Benar. Itu kayak wow. Amazing. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, apa ya kira-kira pelajaran baru yang bisa kita dengar dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, dalam pemerintahan Amerika Serikat, pihak berwenang menghukum lebih dari 40 orang karena berbagai kejahatan serius, seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan, dan pembajakan pesawat. Banyak negara bagian juga memperbolehkan hukuman mati untuk kejahatan seperti pengkhianatan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Cara eksekusi hukuman mati bervariasi di setiap negara bagian, termasuk penyuntikan bahan kimia yang fatal, gas beracun, dan juga listrik. Beberapa wanita dan pria milik Allah diperlakukan seperti kriminal lainnya dan dihukum mati karena mengkhotbahkan Injil Kristus. Wih, ngeri banget ya. Para martir Kristen mau berkorban untuk mengkhotbahkan Injil Kristus. Kalau begitu, maukah teman-teman juga menjadi martir modern? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen kali ini sudah bersama dengan kita Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik-baik. Kalian juga apa kabar? Baik-baik, Tuhan, puji baik. Tuhan. Yes. Oke. Jadi pelajaran ke-9 kita, Pendeta tadi kita udah baca sedikit, yaitu sendiri tetapi bukan tidak berdaya. Aku bacain ayat intinya dulu, terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Aku mau nanya Pendeta. Sebagai anak muda Kristen zaman sekarang, Ya. kalau misalnya nih Pendeta kita tiba-tiba dihakimi padahal kita tidak melakukan kesalahan yang salah, apa sih Pendeta yang harus kita respon terhadap penghakiman perkataan itu yang menghakimi kita, gimana? Iya, kita harus bisa melihat sebagaimana Paulus dalam pelajaran kita. Ya. Paulus ini kan, ini penantiannya lama nih sampai kepada pengadilan terakhir Nero. Ya kan? 2 tahun sebelumnya, kemudian ke Roma, masalahnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya di Roma juga dia dikunjungi perjalanan kita yang lalu teman-temannya, kemudian dia tulis surat ke berbagai jemaat lainnya ya, yang menghasilkan kepada kekuatan padanya. Namun pada saat pengadilan kita bisa bayangkan kalau pengadilan zaman dulu gitu ya, tetap pengadilan sekarang juga kan ada pembela ya, pembela kalau kita sekarang sebut dengan pengacara kita gitu ya. Nah, pembela ini biasanya membela kita. Tapi Paulus pada waktu dia menghadap pada Nero, enggak ada yang mau bela ini. Tidak ada yang mau bela, kenapa? Karena takut semuanya. Takut jangan sampai justru mereka bela, mereka yang kena malah. Iya. Karena mereka membela Paulus dengan keyakinan yang demikian. Nah, tapi Paulus tidak pernah takut. Walaupun menghadapi penghakiman itu, tidak ada yang bela dia secara manusia sebagai pengacara atau orang lain yang suka rela untuk membela dia dan lain sebagainya. Biasanya pengadilan kan ada pengacara, ada juga yang meringankan, gitu, saksi-saksi yang meringankan. Ini nggak ada kan? Karena tidak ada, tapi dia tetap memberitakan siapa Yesus sebenarnya.
dengan membela dirinya. Nah, apa yang kita dapati kalau kita seperti itu tadi pertanyaannya, maka kita harus yakin bahwa ada pembela kita kok ya. Ada Tuhan yang akan membela kita, ada Yesus yang akan membela kita. Walaupun mungkin kita pikir, saya mau ngomong apa ya pada waktu ditanya nanti ya. Ya. Saya mau bicara apa pada waktu nanti ditanya. Ya. Kita yakin bahwa Yesus akan menuntun kita untuk memberikan jawaban. Dan Yesus juga akan menuntun hakim apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tanyakan untuk pengadilan, agar pengadilan itu memang fair, ya, pengadilan itu memang adil dalam mengambil keputusannya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada waktu itu, mari kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, ajari saya untuk jawab nanti. Tuhan, saya nggak ada bela, tapi saya tahu Tuhan akan membela saya dalam perkara saya. Baik, terima kasih. Terima kasih pendeta. Ya. Aku mau tanya juga nih pendeta, mengenai apa sih kabar baik yang dibicarakan oleh Paulus? Iya, Paulus dia tadi saya sudah tahu panjang perjalanannya itu, ya, lama lagi, ya, dan juga perjalanan ke Roma juga alami banyak masalah lainnya. Tetapi kan dia memberitakan hanya kabar bahwa ini loh ada Yesus yang kalian salibkan itu sebenarnya adalah Tuhan. Yesus yang kalian bawa itu sebenarnya adalah Tuhan. Dialah yang rela mati, dan saya sudah bertemu dengan dia pada waktu perjalanan saya ke Damsyik. Saya bertemu dia menegur saya dan lain sebagainya, kesaksian yang diberikan. Jadi yang Paulus beritakan itu adalah bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, Yesus itu benar-benar orang yang sudah datang ke dunia sebagai Allah dan sudah bangkit dari kubur dan sekarang naik di surga. Dia berada di surga. Jadi pekabaran itu membuat orang yang merasa tertekan dan lain sebagainya itu satu pekabaran sukacita. Tapi bagi orang yang menganggap bahwa ini jadi melawan adat istiadat mereka, doktrin mereka mengenai kebangkitan, itu jadi justru tambah mengganas ya. Mereka tambah tidak suka pada Paulus karena pemberitaan yang Paulus berikan. Tapi pekabaran yang diberikan oleh Paulus adalah, mari lu percaya pada Tuhan, mari kita bertobat. Mari kita bertobat, kita percaya pada Yesus karena dialah memang penyelamat kita. Terima kasih. Pendeta, aku punya pertanyaan. Kalau dilihat dari cerita Paulus ini kan dia banyak menderita karena mengabarkan kabar baik. Kenapa kira-kira orang yang mengabarkan kabar baik itu menderita? Contohnya ada Stefanus juga, terus Yohanes dan lain-lain. Kenapa? Iya, kadangkala apa yang baik kita beritakan kepada orang lain itu bisa menyinggung orang yang punya kepentingan diri. Misalnya, ini imam-imam zaman dulu tidak percaya pada kebangkitan dan lain sebagainya, bahwa Yesus itu orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Ya, bagi mereka popularitas Yesus itu mengalahkan popularitas mereka. Jadi mereka tidak suka. Kemudian lain bahwa orang-orang pada waktu zaman reformasi, pelajaran kita juga memberikan ya mengenai Wycliffe dan lain sebagainya, itu kan apa sih yang harus saya lakukan untuk satu pekabaran ini ya. Jadi menderita itu sebenarnya bukan menderita yang gimana, yang menderita karena kesalahan kita, bukan. Kita menderita, ataupun para reformir dan lain sebagainya yang menderita oleh karena memberitakan kebenaran itu hal yang bagi mereka itu ya, bagi kita itu hal yang biasa saja karena kita memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Sementara bagi orang lain mungkin udahlah, tinggalin aja lah, udah pada menderita jadi tinggalin aja ya. Tapi bagi kita tidak, ini keselamatan. Ini keselamatan yang harus kita beritakan, yang sudah kita yakini, dan kita berpegang kepada Yesus dalam mendapatkan akan hal ini. Jadi kenapa menderita sebenarnya tergantung lihatnya dari mana ya. Bagi kita orang yang memberitakan kabar Injil, kita anggap itu bukan satu penderitaan. Kita senang untuk memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Tapi bagi orang lain mungkin lihatnya, kamu jadi menderita karena ini, maka itu hal yang tidak baik menurut orang lain.
Tapi jangan lupa bahwa apapun kabaran yang diberikan itu akan memberikan satu kekuatan bagi orang lain, yang mungkin juga orang lain satu waktu dia akan bertobat walaupun mungkin lama dan lain sebagainya. Pak Pendeta, untuk menutup pertanyaan kita, apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan Pendeta dari kisah Paulus ini? Iya, kisah Paulus dan juga pelajaran kita memberikan mengenai Wycliffe, ya, itu kan orang-orang yang memang bekerja memberitakan Injil tanpa kenal Allah. Ya. Kemudian dalam memberitakan Injil, mereka punya inisiatif yang lain. Ya, orang begitu kekeh, begitu kukuh bahwa enggak, ini kok pekabarannya, ini kok nikahnya. Jadi merasa kekeh, begitu dapat hal yang baru yang ditemukan, mereka rasa bahwa wah ini melanggar nih. Ya, ini melanggar, ini tidak baik, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini melanggar dan lain sebagainya. Wycliffe kan begitu ya. Wycliffe kan menentang bagaimana kekuasaan pada waktu itu mengatakan bahwa orang nggak boleh baca Alkitab. Apa yang dikhotbahin pendeta, ya itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan pendeta itu adalah kebenaran. Apa yang menikahnya, jadi demikian. Itu sebabnya dia bertekadkan supaya ini gimana membantu orang lain supaya kenal Tuhan dengan lebih baik, cetak ataupun dia tulis Alkitab dengan bahasa-bahasa lainnya yang bisa untuk memberikan orang mengerti dengan demikian. Jadi bukan juga satu hal yang menyakitkan bagi kita kalau kita berdiri dalam kebenaran. Jangan lupa bahwa ada Yesus yang selalu mendampingi kita, yang selalu membawa kita, yang selalu mendukung kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih Pendeta. pendeta sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada pendeta. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mengerti. Dan saat ini kita juga akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Nathanael Raditya Putra Satrio, bisa dipanggil Nathan. Saya dari kelas 10 atau kelas 1 SMA dan saya dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Kezia, saya kelas 10 atau kelas 1 SMA dan saya berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Nama saya Rahel Utagalung dari kelas 1 SMA atau kelas 10 dari Sekolah Kristen Makarios. Namaku Georgia dari kelas 10 Sekolah Kristen Makarios. Oke, tokoh Alkitab yang menghadapi penganiayaan karena imannya atau penurutan kepada Tuhan, mungkin saya jawab Sadrak, Mesak, Abednego. Karena iman mereka dimasukkan ke dalam api bakaran yang panas, tapi ya dibantu oleh Tuhan. Yang saya tahu pertama ada Yohanes Kekasih, di mana dia diasingkan di Pulau Patmos. Lalu yang kedua ada Stefanus, di mana dia dilempari batu sampai mati. Kalau menurut saya ada Stefanus dan juga ada Ayub. Karena Stefanus mau mempertahankan imannya, sedangkan dia sedang berada di posisi yang terdesak, di mana orang-orang mau melempar batu kepada dia. Dan Ayub juga tetap mau beribadah kepada Tuhan walaupun banyak hartanya, bahkan anaknya meninggal. Sepertinya Petrus, karena dia juga akhirnya memilih untuk tetap setia menjadi pengikut Tuhan Allah. Dan karena itu dia harus melalui banyak-banyak dari percobaan-percobaan yang ada di dunia ini. Selain itu sih pasti Daniel, karena dia memilih untuk tetap setia dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Padahal ada peraturan yang baru yang mengatakan lain hal. Nah, oleh karena itu dia harus dilemparkan ke gua singa. Nah, itu sih dua karakter atau tokoh Alkitab yang seperti kayak gitu. Kembali
Kembali lagi di Cornerstone Connection. Ya teman-teman semua, Wow. kita udah mendengar pendapat-pendapat keren dari teman-teman online kita. Ya. Menurut kalian siapa tokoh yang nyaya karena menurut sama Tuhan? Aku milih Stefanus. Tadi kamu udah mention kan? Kenapa Oh. tuh? Kenapa Stefanus? Karena Stefanus karena dia dilempari batu demi mengabarkan Injil kepada tentang Yesus kepada orang-orang. Kayak ya bayangin aja kamu tiba-tiba pengen dilempari batu. Jadi kayak Padahal nggak ada salah. iya kan, benar, ya? tapi kerennya kan muka dia bersinar kan setelah bener. waktu dilempari batu dia tidak merasakan apa-apa dan dia bersinar. Jadi kayak keren sih. Maksudnya Glowing. nggak glowing ya. Oke. Tapi kayak maksudnya ternyata kalau kita mempertahankan iman kita, apapun yang akan yang ada di hadapan kita ya. Tuhan tuh pasti bakal kayak langsung jadi pelindung kita loh. Jadi langsung kayak tameng kita untuk kayak jangan sakiti umatku. Wih. Jangan. Kalau Kalau gimana? gimana? Kalau menurut aku Daniel, kenapa? Karena menurut aku keren banget. Apalagi dia udah menginjilkan firman Tuhan, tapi orang-orang malah menganiaya dia. Jadi kayak cocok banget gak sih buat role model buat remaja kayak kita? Iya. Apalagi dia kayak hampir dimasukin penjara. Ini ke gue singa. Iya bener gue singa. Iya Iya, penjara aja dulu. Iya. Tapi dia juga masukin gua singa. Iya. Tapi dia berdoa di situ. Bayangin. Kamu kalau misalnya dimasukin gua singa, kamu keburu panik. Udah keburu panik. Jangan. Kita gak ada kepikiran untuk kayak berdoa dulu kali, berdoa dulu kan. Tapi Daniel keren. Dia langsung berdoa nomor 1. Yes. Amin. Kita nggak boleh overthinking dulu, harus doa dulu. Benar. Kita Put kebiasaan God tuh first. overthinking mulu baru berdoa. Iya, Harusnya bener, berdoa dulu bener. baru enggak juga. Oke, baiklah. Put God first and you'll never be left. Put God first and you'll never be less. Amin. Intinya Baiklah. rely on Jesus. Yes. Amin. Terima kasih. Oke pendeta, karena kita sudah sangat di ujung, karena kita sudah di ujung pembelajaran kita, kami minta pendeta untuk memberikan kesimpulan untuk kami di studio dan juga teman-teman di rumah. Iya, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini sendiri tapi bukan tidak berdaya menceritakan mengenai Paulus pada waktu pengadilan di Roma. Setelah sekian lama menunggu, sekian lama dia punya perjalanan yang begitu hebat, yang akhirnya ketemu juga untuk pengadilan itu, dan di hadapan Nero dia tidak ada yang membelanya, tidak ada pengacara, tidak ada pembela dan lain sebagainya, bahkan tidak ada orang-orang lain yang juga maju ke depan atau tampil ke depan membela dia, tapi dia tetap melakukan yang terbaik dan meminta Tuhan untuk menolongnya, dan Tuhan menolong dia dalam pembelaannya. Dalam pembelaannya, dia memberikan yang terbaik, bagaimana Yesus sudah bangkit, bagaimana Yesus memanggil dia, dan bagaimana Yesus melakukan banyak hal yang dia berikan kesaksian di hadapan pengadilan itu. Walaupun tentunya tetap saja ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada pro dan ada yang kontra. Tapi dalam hal ini, kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan, maka kita harus percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus menuntun kita, Yesus akan menolong kita selama kita memang berada dalam lindungan Dia dan kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepadanya. Pengadilan lainnya kita rasa tidak berdaya, tapi kita tahu bahwa Yesus akan menolong kita dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Oke pendeta, karena kita sudah di akhir pelajaran, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas nasihat Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, ada Yesus yang selalu menolong kami. Biarlah kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Yesus selalu bersama-sama dengan kami dalam semua kegiatan-kegiatan kami, apapun yang kami lakukan. Memberkati semua orang-orang muda, baik yang berada pada saat ini bersama-sama maupun yang tidak bersama-sama dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menuntun, Tuhan memberkati. Yang dalam pendidikan, Tuhan berikan keberhasilan dalam pendidikan mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan.
dan yang dalam keadaan kesusahan dan berseru pada Tuhan. Tuhanlah menjawab seru doa-doa mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta Sama-sama. sudah hadir bersama-sama dengan kami. Juga terima kasih teman-teman Cornerstone yang selalu belajar firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk selalu belajar firman Tuhan karena pasti akan banyak pelajaran baru yang bisa kita temukan. Sampai ketemu teman-teman Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.